Program makan bergizi gratis atau yang dikenal sebagai MBG pada awalnya hadir dengan tujuan yang sangat mulia. Pemerintah menggagas program ini untuk membantu mengatasi masalah kekurangan gizi dan stunting pada anak-anak Indonesia. Harapannya sederhana namun besar, memastikan setiap anak mendapatkan asupan makanan bergizi agar tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Namun di lapangan, kenyataan yang terjadi justru memunculkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Alih-alih menjadi solusi bagi permasalahan gizi nasional, program ini justru memicu serangkaian kasus yang membuat banyak pihak terkejut. Dalam beberapa bulan terakhir, istilah makan beracun bahkan mulai ramai diperbincangkan oleh publik setelah ribuan anak dilaporkan mengalami keracunan makanan dari program tersebut. Hingga September 2025, berbagai laporan dari organisasi pemantau pendidikan dan kesehatan mencatat jumlah korban keracunan telah melampaui 7.000 anak yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Angka ini tentu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ribuan keluarga yang cemas, anak-anak yang harus dirawat, serta kepercayaan publik yang mulai goyah terhadap program yang seharusnya membawa manfaat besar. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa program yang dirancang untuk memperbaiki gizi justru berubah menjadi sumber masalah baru? Masalah paling mendasar ternyata terletak pada keamanan pangan. Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Salah satu faktor yang sering muncul adalah kontaminasi bahan pangan. Beberapa bahan makanan dilaporkan tidak lagi dalam kondisi segar atau telah terpapar bakteri sejak proses penyiapan. Selain itu, terdapat persoalan penting dalam pengendalian suhu dan waktu distribusi makanan. Dalam banyak kasus, proses memasak dilakukan sejak dini hari sekitar pukul 4 pagi. Namun makanan tersebut baru sampai ke tangan siswa menjelang siang hari, bahkan sekitar pukul 11 hingga 12. Jeda waktu yang terlalu panjang ini menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi bakteri untuk berkembang, terutama jika makanan tidak disimpan dalam suhu yang sesuai dengan standar keamanan pangan. Masalah lainnya juga ditemukan pada aspek higiene dan sanitasi di beberapa dapur penyedia makanan. Laporan menunjukkan bahwa sebagian tempat pengolahan makanan belum menjalankan prosedur kebersihan secara maksimal. Ada peralatan yang dicuci di tempat yang tidak higienis, proses penyiapan makanan yang dilakukan di lantai, hingga fasilitas dapur yang tidak dilengkapi alat pengendali serangga. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini. Mengelola distribusi makanan dalam skala besar tentu membutuhkan tenaga yang terlatih dan berpengalaman. Namun beberapa pernyataan dari pihak terkait menunjukkan bahwa sebagian petugas masih membutuhkan pengalaman dan pelatihan lebih lanjut dalam menangani pengolahan makanan massal secara aman. Di luar persoalan teknis tersebut, muncul pula kritik mengenai tata kelola program yang dinilai masih memiliki banyak kelemahan. Beberapa pengamat menilai program ini diluncurkan dengan perencanaan yang belum sepenuhnya matang. Bahkan ada kekhawatiran terkait transparansi anggaran, mengingat besarnya dana yang dialokasikan untuk menjalankan program ini. Selain itu, pembatasan biaya per porsi makanan juga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas gizi yang diberikan kepada anak-anak. Jika anggaran terlalu terbatas, maka ada risiko bahwa kandungan nutrisi yang diberikan tidak benar-benar memenuhi kebutuhan gizi yang diharapkan. Masalah lain muncul dari sistem distribusi makanan yang sangat terpusat. Penyediaan makanan dalam skala besar dari satu dapur utama memang terlihat efisien di atas kertas. Namun dalam praktiknya, sistem ini rentan terhadap kesalahan yang dapat berdampak luas.